Selamat malam semuanya. Di video kali ini, mungkin ini akan menjadi melihat lebih dekat edisi spesialnya. Dimana kemarin saya sudah share tentang melihat lebih dekat edisi SMGR ya, Semen Indonesia. Saya sudah sedikit membahas tentang public expose-nya, fundamentalnya dari laporan keuangan dan juga teknikalnya. Nah, di video kali ini saya akan membahas kompetitornya yaitu INTP, Indo Semen Tunggal Prakarsa, di mana INTP ini menjadi ya kompetitornya ya. Kompetitornya di mana market share-nya itu nomor 2 ya, di persemenan duniawi. Di Indonesia nomor 2 setelah Semen Indonesia. Ya, saya nanti di akhir video saya akan membandingkan INTP sama SMGR baiknya yang mana gitu, dari segi fundamental maupun teknikalnya. Oke, nggak usah lama-lama ya, nggak usah lama-lama, kita mulai dari laporan keuangannya dulu. Dari laporan keuangannya sendiri, INTP ini kalau kita lihat ya, bentar, seperti biasa sebelum kita mulai kita lihat dulu sejarahnya. INTP didirikan 16 Januari 1985. Ruang lingkupnya kegiatan tuh pabrikasi semen dan bahan-bahan bangunan, pertambangan, konstruksi, perdagangan, angkutan darat, laut, pembangkit tenaga listrik, pengelolaan dan pengolahan air dan limbah, termasuk jasa yang mendukung aktivitas perusahaan ya. Sama lah dengan SMGR lah. Entitas induk langsung adalah Bridgewood Omnia Ltd yang didirikan di Inggris, sedangkan entitas induk utama perusahaan adalah Heidelberg Cement AG, entitas usaha yang didirikan berdomisili di Jerman. Jadi di bawah, di atasnya INTP ini ada Bridgewood, lalu di atasnya Bridgewood ada Heidelberg. Ya itulah. Ini perusahaan luar. Oke, dari aset ya. Dari aset ini hampir mirip ya, hampir mirip dengan SMGR kemarin. Asetnya ada penurunan yang sangat signifikan ya. Bahkan di kasnya ini sebelumnya ini jumlahnya 6 triliun ya di akhir tahun. Sekarang jadi 3 triliun. Turun 50% ya. Turun 50% kalau kita cek. Kalau kita cek kas dan setara kasnya. Ini di bank itu 1,3 dalam bentuk rupiah, USD-nya hanya 174 miliar. Meskipun bertambah ya, tapi dari jumlah kas yang ada 1,5 T ini nominalnya sangatlah kecil banget ya yang USD ya. Sangatlah kecil ya. Tapi yang jadi oke-nya ini depositonya. Depositonya paling banyak di USD. Dan ini lebih bagus dibandingkan SMGR ya. Seingat saya ini kasnya lebih bagus dari segi deposito dan lain-lain, lebih banyak di dolar. Kenapa saya lebih concern di dolar? Bukan saya antek-antek asing ya. Saya lebih ke mencoba untuk realistis saja perihal nantinya kemungkinan The Fed akan menaikin suku bunga yang berefek dolar akan makin menguat ya. Melihat hal itu, saya masih melihat rupiah akan sentuh ke 15.000, bahkan bisa saja ke 15.500 itu. Melihat hal itu pasti hal yang baik adalah menimbun dolar. Dengan cara bisa dalam bentuk kas, bisa dalam bentuk deposito. Nah, ini dalam perusahaan ya. Perusahaan dalam bentuk dolar nih imbal hasilnya selama 6 bulan. USD itu 0,35 sampai 1%. Kalau rupiah 2 sampai 3/4%. Ada euro juga 0,00 sampai 0,01%. At least itu. Oke. Kalau kita bandingkan dengan liabilitasnya, persediaannya sama tinggi 2,4 T. Kalau kita lihat ya persediaannya, kalau kemarin ada SMGR tuh kalau nggak salah banyak di suku cadang ya. Banyak persediaannya di suku cadang. Nah ini suku cadangnya juga banyak ya. Juga banyak ternyata dari si INTP sendiri, dari total 2 triliun. Hampir 1 triliun sendiri itu suku cadangnya ya. Hampir 50% ya. Kalau kita hitung ya.
864 dibagi 2514 kali 100. Ya 34%. Lumayan besar lah ini nominalnya untuk si suku cadang sendiri. Selain itu bahan bakunya juga naik banget. Barang jadi, ya ini barang jadi hanya 12%-an. 12%. Jadi tidak sangat signifikan ya. Melihat hal ini, at least persediaan berarti untuk sektor yang sama ya, persemenan duniawi ini tidak akan jauh beda SMG dan INTP. Oke, kalau kita lihat liabilitas ya, liabilitas jangka pendek dia 3,9. Nah ini yang bagusnya si INTP. Jangka pendeknya dia liabilitasnya lebih rendah dibanding tahun lalu, dibanding akhir tahun. Sekarang 3,9 T. Kalau kita hitung bahkan 3,9 T ini dari kasnya sendiri itu, kasnya yang kas tarakasnya ini 3 T, hampir bisa nutup ya. At least kalau lihat dari liabilitas dan asetnya, aset lancar terutama dan kasnya, INTP lebih unggul lah dibandingkan SMGR. Menurut saya ini lebih unggul, lebih oke lah. Lebih oke. Oke. Itu untuk liabilitasnya. Kalau kita lihat dari pendapatannya, nah ini pendapatannya dia naik. Pendapatan kalau si SMGR kemarin seingat saya adalah pendapatannya turun tapi net profitnya naik. Nah, sedangkan ini si INTP pendapatannya naik tetapi net profitnya turun. Sebelumnya 586 miliar, sekarang di periode yang sama tahun 2022 itu hanya 291 miliar. Penurunannya sangatlah signifikan ya. Paling banyak itu bebannya paling kerasa itu di COGS-nya, di beban pokok pendapatan. Beban pokok penjualan lah sama aja. Nah ini naiknya sangat signifikan ya. Sedangkan kenaikan labanya ini tidak selaras dengan kenaikan sales-nya atau revenue-nya itu tidak selaras dengan beban pokok pendapatannya. That's why laba brutonya aja, laba kotornya aja ini udah turun. Dan beban usaha dan lainnya ini juga turun banget. Turun banget ya. Pendapatan keuangannya sebelumnya 122 miliar, sekarang 54 miliar. Turun 50% bahkan. Beban usahanya pun ini naik. Kalau kemarin SMGR beban usahanya dia berhasil ngepres ya. Jadi meskipun pendapatannya turun, tapi dia net profitnya tetap naik. Dan itu oke, sangatlah bagus banget ya. Nah, melihat hal ini, dari segi efisiensi, si SMGR lebih oke. Tapi dari segi aset dan kasnya ya, terutama tadi ya, lebih oke INTP. Lebih oke INTP. Dan kalau seperti ini, secara keseluruhan ya akan hal ini, lebih prefer yang mana ya kalau dari segi fundamental ya. Oh ya, sebelum ke situ, ke sini dulu deh, case statistik. Kita bandingkan samping dan sampingnya langsung. Jadi kita bisa tahu dari segi PI dan lain-lainnya gimana ya kalau SMGR dan si INTP ini. Kalau kita lihat SMGR, PI-nya ini di angka 24 sekarang ya. Sedangkan INTP 62. Jadi dari segi PI ya, itu SMGR lebih murah. Dan PBV-nya INTP ini ada di 2 lah. PBV-nya dia SMGR 1,12. Jadi SMGR masih yang paling oke lah. Nah, tinggal pemilihannya dari teman-teman gimana. Kalau lihat dari fundamental sekilas, kita tahu ya kekurangan dari SMGR adalah liabilitasnya, terutama liabilitas jangka pendek yang sangatlah riskan ya, sangatlah bahaya ya menurut saya. INTP lebih safe, lebih oke lah. Itu poin keunggulannya. Cuman keunggulan dari INTP. Cuman kekurangannya adalah dia kurang efisien dalam mendapatkan laba rugi. Sedangkan SMGR di situ dia poin positifnya, dia efisien ya. Dia tahu kondisi sekarang bahan baku batubara lagi naik, dia bisa ngepres poin-poin yang lain, yaitu beban pokok penjualan, beban keuangan, dan you name it lah. Jadi hal itu bisa membuat net profitnya tetap tumbuh. Dan itu harus kita apresiasi ya. Dengan kondisi
keterbatasan dan semenekannya itu dunia persemenan sekarang. Nah, kalau untuk poin ini, jujur saya akan lebih prefer untuk jangka tahun ini lah ya. Tahun ini saya tidak akan melirik SMGR maupun INTP. Kenapa? Kalau SMGR dari segi asetnya at least dan liabilitasnya lebih baik sedikit aja, saya akan memilih dia. Karena dia lebih bisa efisien, lebih bisa melihat kondisi sekarang dan bisa menyesuaikan yang berefek ke efisiensi beban tadi. Sedangkan INTP tidak bisa. Padahal dari segi keuangannya lebih sehat. Nah, at least kalau nanti sampai akhir tahun liabilitas SMGR lebih oke dan lain-lain, ya saya akan mencoba untuk meliriknya kalau dipilih antara dua ini. Gitu. Nah, kalau dari segi teknikal, INTP sendiri, ini ada habis breakout dari resisten ini. Habis breakout, volume juga oke ya, volume juga oke dan 5 hari diakumulasi terus. Secara teknikal sama oke-nya ya. Jadi kalau SMGR kemarin juga oke, ini juga oke. Targetnya bisa ke 10.350 lah untuk INTP ini. Secara teknikal ya. Jadi secara teknikal keduanya tetap sama-sama oke. Karena ini salah satu bentuk cara main dari market maker atau big playernya si persemenan duniawi ya. Satu naik, satunya akan naik ya. Nah, ini hal yang bagus ya untuk teknikalnya, tapi untuk fundamentalnya saya enggak dulu untuk keduanya, tapi akan lebih condong ke SMGR jika ada jikanya ya. Jika liabilitas dia lebih oke dikit lagi. Dan dia bisa mengatasi liabilitasnya yang jatuh temponya yang September itu ada 3 ya kalau nggak salah kemarin. PT perusahaan bank di Vietnam, terus BNI, terus satunya lagi yang apa gitu, lupa saya. Ya, pokoknya ada 3. Nah, nanti di akhir video saya akan tampilin lagi video SMGR, jadi teman-teman bisa flashback melihat dulu itu, baru melihat video ini. Atau ini dulu deh, nanti sambil lihat yang SMGR. Oke, jadi itu kesimpulan saya untuk saat ini. Bagus mana INTP dan SMGR? Dari segi teknikal semuanya oke. Semuanya oke untuk teknikal, untuk trading semuanya oke. Very nice menurut saya. Breakout dengan volume yang oke semuanya. SMGR sekilas ya breakout dari yang pattern ini kecil, inverted kecil, very nice. Kalau untuk invest tidak untuk keduanya. Untuk sekarang. Tapi untuk kedepannya kita bisa melirik lagi. At least kita sudah mendapat gambaran tentang keduanya, kondisinya seperti ini, seperti ini. Oke, mungkin itu kesimpulan dari video ini, INTP dan SMGR. Menurut teman-teman, bagus yang mana? Tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang pengen request sama apa yang mau dibahas, boleh komen aja. Mau dibahas yang dari segi teknikal, fundamental, atau isu yang sedang beredar bahkan, monggo bisa tulis aja di kolom komentar. Mungkin itu video di kali ini tentang INTP. Kita kembali lagi nanti di video belajar investasi saham lainnya. See you on the next video. Bye.